Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Vita Permatadiza, NIM 20613068, kelas praktikum farmasi fisik akan menjalankan praktikum mandiri yang berjudul reologi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum mandiri yang berjudul reologi. Yang pertama, ada gelas kaca. Yang kedua, ada botol bekas air minum dengan tutup. Yang ketiga, ada sendok. Yang keempat, ada air. Yang kelima, ada tepung beras. Dan yang terakhir, ada mayonnaise. Pengertian aliran Newtonian. Aliran Newtonian adalah suatu cairan yang memiliki kurva tegangan atau renggangan yang linear, di mana nilai shearing stress sebanding dengan nilai rate of shear atau kecepatan geser. Viskositas dari fluida Newtonian hanya bergantung pada temperatur dan juga tekanan. Aliran Newtonian. Langkah kerja yang pertama, siapkan air suhu dalam gelas. Lalu dilakukan pengadukan Secara perlahan, lalu semakin cepat. Setelah diamati, ternyata tidak terjadi perubahan ketika kecepatan pengadukan dipercepat ataupun diperlambat. Hal ini dikarenakan percobaan ini merupakan aliran Newtonian. Berikut ini adalah grafik aliran Newtonian. Pengertian aliran non-Newtonian plastis. Aliran non-Newtonian plastis disebut juga dengan Bingham bodies. Kurva tidak melewati titik 0,0 tetapi memotong sumbu shearing stress pada yield value. Yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Sebelum yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis. Setelah yield value, sistem mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana shearing stress berbanding dengan rate of shear. Percobaan kedua yaitu mengenali aliran non-Newtonian sederhana. Saat ini kita akan mencoba aliran non-Newtonian plastis. Langkah pertama, kita akan membuat suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10% B per V. Setelah itu, setelah dimasukkan tepungnya, lalu kita biarkan dan tunggu untuk mengendap, lalu kita tutup botolnya. Setelah mengendap, lakukan percobaan untuk membalik botol agar tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Setelah diamati, ternyata tepung tidak dapat mengalir secara sempurna. Jadi kita harus menggojok tepung agar pecah endapannya. Lalu kita bolak-balik. Dari percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa cairan plastis memerlukan pengadukan tertentu hingga kemudian dapat mengalir. Berikut ini merupakan grafik dari aliran non-Newtonian plastis. Pengertian aliran non-Newtonian pseudoplastis.
Aliran non-Newtonian pseudoplastis sering disebut pula sebagai sistem geser encer atau shear thinning. Karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositas akan menjadi turun. Contoh klasik adalah kecap atau saus tomat yang untuk mengeluarkannya dari botol harus mengocoknya kuat-kuat. Masih langkah kedua, kali ini aliran non-Newtonian pseudoplastis. Langkah pertama kita siapkan mayones dalam gelas, lalu kita aduk secara perlahan. Lalu kita tingkatkan kecepatan pengadukan. Setelah diamati, ternyata mayones yang diaduk menjadi lebih encer. Berikut ini merupakan grafik aliran non-Newtonian pseudoplastis. Pengertian aliran non-Newtonian dilatan. Aliran non-Newtonian dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi atau lebih dari 50% dari partikel yang terdeflokualasi. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Percobaan kedua yaitu aliran non-Newtonian dilatan. Langkah pertama, campurkan suspensi sederhana dari tepung beras dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% B/V. Lalu kita tunggu hingga mengendap. Setelah mengendap, lakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Pengadukan agak sulit untuk dilakukan karena cairan serasa mengeras dan mengering. Semakin diaduk, maka semakin kental cairannya. Hal ini dikarenakan ini merupakan cairan dilatan. Berikut ini merupakan grafik dari aliran non-Newtonian dilatan. Sekian praktikum mandiri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.